Oke, kita masuk ke materi tentang permutasi dan kombinasi. Sebenarnya ini materi lanjutan dari yang kemarin saya sampaikan. Dulu aturan dasar berhitung, kemudian pigeonhole itu ya, pigeonhole principle, jadi prinsip sarang merpati, PSM. Kemudian lanjutannya adalah permutasi dan kombinasi. Sebenarnya materi ini Anda sudah pernah dapatkan dulu di sekolah menengah ya, cuman kita akan bahas kembali dengan lebih mendalam gitu tentang permutasi dan kombinasi ini. Tentunya dengan variasi soal yang lebih kompleks tentunya daripada yang Anda bahas dulu di sekolah menengah. Oke. Dulu Anda pernah dapat di SMA atau SMP itu permutasi kombinasi? SMP atau SMA? SMA, Pak. Iya, Pak. SMA ya. Oke, berarti soalnya dulu saya ingat juga waktu SMA ada soal-soal tentang permutasi kombinasi dan itu juga masuk di ujian masuk perguruan tinggi gitu ya. Oke, permutasi. Sebenarnya Anda juga sudah paham nih tentunya ya, kalau Anda sudah belajar kemarin di sekolah menengah ya tentang permutasi. Jadi sebenarnya dasarnya ini adalah dari aturan perkalian penjumlahan yang pernah kita bahas di aturan dasar berhitung ya. Cuman nanti ada satu kasus khusus kapan kita menggunakan permutasi. Permutasi ini dilakukan sebentar ini komen ya. Jadi permutasi itu nanti akan digunakan jika kita perhatikan urutan dari objek itu, gitu ya. Kita perhatikan urutannya. Nanti kalau tidak memperhatikan urutan nanti ada kombinasi kan gitu ya. Yang dulu Anda ingat waktu Anda sekolah di sekolah menengah. Jadi waktu Anda membahas tentang kombinatorial ini. Jadi pada saat kita memperhatikan urutannya, kita nanti masuk ke permutasi. Jadi permutasi kalau secara definisi adalah permutasi dari satu himpunan objek adalah pengaturan yang memperhatikan urutan dari objek-objek tersebut. Nanti ada istilah permutasi R, jadi permutasi 3 gitu ya. Permutasi 3, permutasi 2 dan seterusnya gitu ya. Dan sebagainya. Ya. Oke. Contoh, misal kita punya himpunan A itu 1, 2, 3. Oh ya, saya lupa ya. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Ini kita masuk ke hari, ya ada yang hari kedua, ada yang hari ketiga gitu ya. Kebetulan kalau saya hari kedua, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita dapat menyelesaikan sampai tuntas 30 hari nanti. Mungkin yang bagi yang cowok ya, kalau cewek pasti nanti akan ada halangan gitu ya dalam 30 hari. Mungkin 29 hari, mungkin 30 hari. Dan semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi selepas bulan Ramadan. Pribadi yang lebih baik, lebih tawakal, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ya. Oke, saya lanjutkan. Diberikan A itu himpunan A 1, 2, 3 ini ya himpunannya. Nah, seandainya kita nanti akan melakukan permutasi 3 objek dari himpunan A 1, 2, 3, nanti kan bisa kita susun menjadi 3, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 2 dan sebagainya ya. Nah, ini adalah contoh saja, contoh diantaranya permutasi 3 dari himpunan A 1, 2, 3 ini ya, diantaranya ini. Nah, ini kita anggap adalah ini ya, susunan-susunan ini adalah susunan yang berbeda. Jadi 312, 231, 123 ini kita anggap berbeda walaupun ya ini mungkin nanti ada beberapa kasus bahwa ini dianggap sama nanti di belakang ini ya. Karena contoh gini ya, misal 1, 2, 3, 4, memang contoh yang lebih real gini ya. Nah, nanti susunan yang kita ambil dari sini bisa susunannya adalah 1, 2, 3, misal himpunannya ini ya. Mungkin bisa 1, 2 ya, sebentar. Duh. Ini kalau Wacomnya kepencet tombol tertentu jadi gini. Bentar saya hapus lagi. Bisa 1, 2 gitu kan, bisa begini. Ini contoh saja ya. Bisa 2, 1. Misal kita ambil 3 dari 4 ini ya. Bisa 3, 1. Bisa 1, 3 gitu ya. Nah,
Ada nanti yang bawah 12 sama 21 ini kita anggap sama. 13, 31 ini kita anggap bahwa ini adalah susunan yang artinya susunan yang sama, kita anggap ini hal yang sama gitu. 31 dan 13. Tapi dalam permutasi 12 dengan 21 ini dianggap bahwa ini adalah hal yang berbeda. Susunan yang berbeda 31 maupun 13 ini susunan yang berbeda. Karena apa? Karena dalam permutasi ini kalau ini kita pakai nanti kalau kita menganggap bahwa susunan seperti 12 dan 21 ini hal yang berbeda. 31, 13 ini hal yang berbeda. Nah, nanti pada saat kita menggunakan aturan kombinasi 12 dengan 21 ini kita anggap sama ini ya. Oke. Kembali lagi ke sini. 1 2 3 ya. 3 1 2 2 3 1 1 3 2 ini adalah contoh permutasi dari ini ya, himpunan A ini. Nah, dalam hal ini 312, 231, 132 ini dianggap susunan yang berbeda. Nah, sekarang kalau dari 123 diambil 2 objek. Nah, contoh 123 ini 31 dan 13. Ini permutasi 2 dari A. Ya. Dalam hal ini 31 dan 13 ini dianggap ini adalah hal yang berbeda. Ya. Ini susunan yang berbeda. Jadi diperhatikan urutannya. Ini kan 3 dulu baru kemudian 1, ini 1 dulu baru kemudian 3 gitu. Jadi diperhatikan urutannya. Oke. Sehingga nanti kita bisa rumuskan secara umum permutasi R dari himpunan dengan N anggota adalah PNR gitu ya. Contoh ini kalau ini ya. Dari sini A diambil 2 berarti ini permutasi 3 2 ya. Atau mau dituliskan permutasi 3 2 ini juga bisa. Ini ya. Oke. Lanjut. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, ini teorema, tapi ini saya kira ini sudah kita bahas pada saat kita membahas tentang aturan perkalian sebelumnya ya. Aturan dasar berhitung. Ini saya kira kita sudah bahas bagaimana asal dari rumus permutasi ini kan. N kali N min 1 kali N min 2 sampai N min R plus 1 ya. Kalau dari N diambil R objek. Nah, ini kalau secara rumusnya, ya kita nanti harus pahami dulu ya tentang definisi faktorial, dan saya kira Anda juga paham ya, bahwa N faktorialnya adalah N kali N min 1 faktorial jika N lebih besar dari 0. Nah, dia kalau N faktorial itu akan nilainya 1 jika N-nya 0. Artinya gini, misal 3 faktorial, itu kan sama saja dengan 3 kali kan 2 faktorial kan? Betul nggak? 3 kali 2 faktorial kan berapa? 2 kali 1 ya. Nah, seperti itu ya. Sama dengan 3, 2, 1. Ya, oke. Ini kan 2 faktorial. Oke. Nah, itu dan seterusnya ya. Artinya N faktorial itu sama dengan N kali N min 1 faktorial. Untuk N lebih besar dari 0, jadi mulai dari 1. Nah, sekarang kita lihat untuk N sama dengan 0. 0 faktorial itu adalah 1. Oh, kalau 1 faktorial, dari rumus ini kalau 1 faktorial berarti sama dengan 1 kali 0 faktorial. Ini nggak bisa sih, enggak. Nggak bisa cara-cara di sini ya. Jadi 1 faktorial itu berarti sama dengan 1 kalikan 0 faktorial. Karena 0 faktorial 1 ya sama dengan 1 kan. Ya, ini ya. Bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1. Oke. Jadi rumus permutasi N R ya, permutasi NR itu ini sudah kita bahas dulu. Kenapa seperti ini? Waktu aturan dasar berhitung, Anda lihat tonton lagi video saya. Jadi kalau PNR itu berarti rumusnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Ya, asalnya dari ini. Dulu kita udah bahas. Kenapa bisa seperti ini. Kemudian kalau PNN artinya kita ambil semuanya ya, susunan dari N objek itu kita ambil. Misal himpunannya 1, 2, 3. Ya, himpunannya berarti kita susun ya 3 objek dari 3 objek itu kan gitu. Ini N faktorial dibagi N min N faktorial, karena N min N itu 0 faktorial dan 0 faktorial adalah 1, jadi ini sama dengan N faktorial. Ya.
Tapi kalau N, nah ini N dengan R, itu N itu lebih besar sama dengan R ya. Konteks untuk sebuah permutasi ya. Nggak mungkin R-nya itu lebih besar dari N. Ini prinsip yang supaya Anda nggak salah ya. Nggak mungkin R itu lebih besar dari N. Oke, gitu ya. Nah, oke. Permutasi NN ini kan sama dengan N faktorial. Karena N faktorial itu menyatakan banyaknya cara berbeda untuk menyusun N buah objek. Anda sudah dapatkan ini pada saat kita membahas tentang aturan perkalian, ya kan? Dulu waktu aturan dasar berhitung, ya. Sebelum kita bahas prinsip sarang merpati ya. Ya kalau dari 1, 2 diambil 3 objek ya sama saja kan banyak cara berbeda untuk menyusun N buah objek itu kan gitu. Untuk yang ini. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita lihat contoh sederhana tentang kotak dan bola. Terdapat 3 buah bola berwarna merah, biru, dan putih ya, sesuai dengan yang ada di sini. Semuanya akan ditempatkan ke dalam kotak berlabel 1, 2, 3. Jika setiap kotak hanya dapat ditempati 1 bola ya, aturannya gitu ya. Ada berapa banyak cara berbeda yang dapat dilakukan untuk menempatkan 3 bola tersebut. Pakai aturan perkalian Anda pasti sudah tahu bahwa di kotak pertama itu ya ini bisa merah, bisa biru, bisa putih. Jadi ini berapa kemungkinan? Yang kotak 1? 3, Pak. 3. Kalau yang sudah ada di sini salah satu berarti ini tinggal 2 kemungkinan, ini 1 kemungkinan kan. Jadi 3 kali 2 kali 1 ini aturan perkalian. Sebenarnya ini juga permutasi, gitu ya. Ini juga sebenarnya permutasi. Mari kita lihat ini sebagai rumus permutasi ya. Sekarang, misalkan bola merah, biru, dan putih berturut-turut ditulis MBP. Kita dapat mengkonstruksi tabel berikut untuk menulis, nah ini numerasi yang mungkin ya. Jadi kotak 1, kotak 2, kotak 3, bisa saja kotak 1 itu merah, kotak 2 biru, kotak 3 putih. Urutannya MBP ya. Atau kotak 1 merah, putih, biru, dan seterusnya seperti itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan. Nah, ini kita bisa dapat perhatikan bahwa ini permutasi 3 dari 3 objek. Sebenarnya ini juga Anda bisa melihat dari sisi sebaliknya bahwa ini merah, bola merah, bola putih, bola biru dan putih ya. Sorry. Merah, biru, dan putih. Merah itu bisa menempati, kemungkinannya bisa di 3 kotak kan. Iya kan. Jadi ini mungkin ini kotak 1, kotak 2. Anda bisa melihat dari sisi ini juga bisa gitu ya. Ini di kotak 2, ini di kotak 3, atau mungkin ini di kotak 3, ini di kotak 2, ini kotak 1, ini kotak 2, kotak 3, kotak 1, dan seterusnya. Ini sama saja nanti juga 6. Gitu ya. Anda juga bisa melihat dari sisi seperti ini. Karena ini ya dari 3 diambil 3 kan sama saja gitu kan. Mau lihatnya dari kotak maupun dari bolanya juga silahkan gitu ya. Ya, oke. Nah, sehingga kita dapat lihat ini sebagai masalah permutasi NN tadi ya, dari 3 diambil 3. Sehingga 3 faktorial, ya ini sama dengan 3 faktorial sendiri ya. 3 faktorial karena ini dibagi 0 faktorial, 3, 2, 1, 6 kemungkinan. Oke. Nah, ini juga dapat dipelajari dengan aturan perkalian yang dipelajari. Ya, kayak tadi yang 3 kali 2 kali 1 tadi ya. Oke, lanjut. Contoh lagi, nah ini lebih advance lagi ya. Misal kita ada 3 ujian, yaitu MADIS, Propstat, ya, ini 1, Propstat, 2, dan RPL. Kemudian dilakukan dalam 5 hari, Senin sampai Jumat. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jika tidak boleh ada ujian yang dilakukan pada hari yang sama, ya, ada berapa banyak cara pengaturan jadwal ujian yang berbeda?
Anda jangan salah nanti ya. Ini 1, 2, 3, di sini ada 5. 5. Nggak mungkin R itu lebih besar dari N. Jadi yang betul, kalau kita lihat ini rumus PNR, ini permutasi 3 diambil 5, atau permutasi 5 diambil 3. Yang betul yang mana di antara dua ini? 35 atau 53? Kalau ini permutasi N, R, di mana R itu tidak mungkin dia lebih besar dari N. 53, Pak. 53. Anda jangan kebalik nanti ya. Jangan bingung nanti. Wah, Anda ini berarti gini, Pak. Wah, ini untuk apa tuh matematika diskrit, MD, ini MD, matematika diskrit, ini probabilitas, statistika, ini RPL. Oh, ini berarti 5 kali 4 kali 3 karena ada 5 hari. Nah, bukan seperti itu, kebalik gitu ya. Kalau Anda melihat ini pakai aturan perkalian. Sebenarnya ini bisa kita selesaikan dengan aturan perkalian juga. Cuma ini kalau kita lihat prinsip nggak mungkin R itu lebih besar dari N. Jadi di sini kan justru yang menjadi problem itu adalah, bentar ini ya, atau saya coret di sini aja ya. Bentar. Ya, apa tadi Madis MD ya, Madis. PS itu probabilitas statistika. Apa tadi RPL satunya ya? Oke, RPL ya, RPL aja. Di gini, apa tuh namanya? Bentar, biar tadi sesuai. Oke. Benar ya, Madis probabilitas RPL. Oke. Jadi gini. Sebenarnya itu yang di apa tuh namanya? Himpunannya itu adalah dari Senin, Selasa, Rabu. Ya sebenarnya aturan perkalian tadi bisa ya. Tapi ini biar Anda nggak kebalik gitu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, dari sini ya sebenarnya ini sama, apa tuh namanya, betul seperti ini. Maksud saya tadi saya salah mencontohkan ini ya. Ini Madis, ini betul tadi ya, saya sebentar yang tadi aturan perkalian tadi saya betul ya, yang contoh tadi ya. Nah ini RPL. Nah matematika diskrit itu kemungkinannya itu ada 5. Jadi saya tadi nyontohkannya betul ya tadi ya, bukan mencontohkan yang salah tadi ya. Ada kemungkinan dia Senin, Selasa, Rabu, bisa Kamis, bisa Jumat. Kemudian Probstat itu berarti kalau satu sudah dipakai di sini ya 4 kemungkinan, ini 3 kemungkinan. Jadi contoh yang betul ya. Maaf tadi contoh yang betul. Contoh yang salah itu nanti takutnya gini Anda itu bahwa Anda justru ini 5. Jadi ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Nanti Anda bingung di sini nanti. Oh ini Madus. Bisa PS, bisa RPL, bisa MD, bisa RPL, ini 3. Ini 2, 1. Loh, ini apa ini ya? Ini 1, 1. Nah, ini salah. Gitu ya. Ya, ini betul. Ya. Tadi maaf tadi salah mencontohkan yang betul. Sebenarnya saya pengen mencontohkan yang salah, tapi ternyata betul yang tadi. Ya, supaya Anda gak kebalik mana yang R, mana yang R. Jadi, pesan saya, jangan kebalik antara mana N, mana R. Nah, kalau video saya atau kuliah saya kan gini ya, saya bisa menjelaskan gini, tapi kalau video-video yang ada di LMS mungkin lebih singkat ya, karena memang dia terbatas waktu. Jadi ini pesan saya, jangan kebalik mana N dan mana R. Prinsip, ini catatan dari saya, prinsipnya bahwa tidak mungkin
bahwa tidak mungkin R itu lebih besar dari X. Itu aja ya. Ini sehingga kalau kita nanti rumuskan menjadi PNR itu tidak salah. Ya, oke itu. Jadi pada saat begini, kita tadi permutasi dari 5 objek. Jadi permutasi 53, Anda langsung pakai rumus ini juga silahkan. Atau tadi pakai rumus yang 543 tadi. Ya sama saja, nanti ketemunya 60. Ini toh nanti juga 5 faktor dibagi ini juga ketemunya 543 itu ya. Kan dibagi 2 faktorial. Oke. Terus ini bisa menggunakan aturan perkalian. Aturan perkalian ya tadi yang saya contohkan tadi ya. Di coret-coret tangan tadi. Oke, terus yang permasalahan kedua. Berapa banyak permutasi dari string equators yang memuat string EQU? Nah, ini secara berurutan EQU ini. Jadi ini contoh equator ini ya. Kalau kita susun kembali equator sini dengan menggunakan semua huruf yang ada di sini, tetapi harus ada urutan EQU ya. Nah, ini yang di warna biru ini. Ini contoh-contohnya dan lain-lain. Nah, bagaimana kita menentukan banyaknya permutasi atau banyaknya urutan yang mungkin? Oke, di sini EQU itu dianggap sebagai satu objek sendiri. Ini dianggap sebagai satu objek karena jelas bahwa aturannya adalah seperti ini gitu ya. Jadi ini dianggap sebagai satu blok, jadi satu objek sendiri X gitu katakanlah seperti itu ya. Oke, Mbak situ paham ya? Karena apa? Karena EQU kan itu harus seperti itu ya. Ya udah itu ada nggak aja sebagai satu objek. Sehingga kalau tadi ekuator, karena ekuator kan tadi ekuator ya. Ekuator. Nah, ini sebagai satu objek sendiri. Jadi ini X gitu ya. Berarti XA, oh ada S-nya tadi ya, equators. Jadi ini X, A, T, O, R, S. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini objeknya ya. Nah, ini sebagai satu objek sendiri tadi EQ-nya. Ya. Jadi ini adalah banyak permutasi 6 objek. Sehingga akibatnya adalah 6 faktorial kan. Jadi permutasi 6, 6. Kan alias ini 6 faktorial dibagi 0 faktorial kan. 0 faktorial sendiri. Oke, seperti itu ya. Jadi ada 720 permutasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kita lihat. Ada berapa banyak permutasi dari string equators yang memuat string EQ dan tors. Nah, sekarang lebih diekspresikan yang lain lagi. Jadi kalau tadi EQ saja, nah ini harus ada EQ urut seperti ini dan tor urut seperti ini. Nah, ini contoh ya equator. Nah, ini apa? EQ tors dan seterusnya seperti itu ya. Artinya ini yang biru ini EQ tor, EQ tor, tor, EQ, EQ, tor dan seterusnya. Ini tor, EQ gitu ya. Banyak sekali. Nah, tapi kalau sort, ini yang contoh ya. Ini EQ ya, oke, ini ada. Tapi tornya enggak kan ini, ORT kan. Ini EQ ya, tapi ini TRO. Nah, ini enggak. Ini tor ya, tapi EQ-nya ini misah-misah, gitu ya. Nah, ini enggak termasuk. Nah, ini bagaimana menghitungnya? Sebenarnya sama dengan prinsip dengan soal nomor 2 ini ya. Bahwa EQ dan tor ini masing-masing dianggap satu objek aja, ini X, katakanlah ini Y misal seperti itu ya. Oke, kita sesuaikan yang ada di sininya. Nah, ini EQ itu dianggap sebagai satu blok, satu objek nanti X. Sedangkan tor itu Y gitu ya. Sama aja. Berarti ya nanti banyak permutasi dari 4 karena apa? Ini EQ, ini tornya, nah ini
tinggal ini A sama S-nya yang sendiri gitu kan. Jadi 4 objek. Sehingga akibatnya ini adalah 4 faktorial. Permutasi ini 4 faktorial, 24 permutasi. Ya, ya ini simpel seperti itu. Oke, lanjut ya. Sekarang kombinasi. Kadang-kadang kita juga perlu menghitung banyaknya cara pengurutan objek tertentu tanpa memperhatikan urutannya. Nah, ini tanpa memperhatikan urutannya. Nggak memperhatikan urutan. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Kalau kombinasi, nah ini kita bahas kombinasi sekarang. Ini tidak memperhatikan urutannya. Ya, ini kombinasi. Satu himpunan objek adalah pengaturan yang tidak memperhatikan urutan dari objek-objek tersebut. Ya. Nah, nanti ada istilah kombinasi R. Kombinasi R adalah pengaturan R objek tanpa memperhatikan urutan dari objek-objek tersebut. Oke, ini ya. Ini definisi-definisinya. Nah, contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini himpunannya. Kemudian 156 adalah kombinasi 3 dari himpunan A ini ya, elemen-elemen dalam himpunan A ini. Dalam hal ini 156, 165, 516, 561 dan seterusnya ini dianggap urutan yang sama atau dianggap pengaturan yang sama. Kenapa? Karena urutannya nggak diperhatikan. Pokoknya keambil 156, udah. Masalah urutannya 156, 165, 516, 561 itu tidak penting. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Ini yang kombinasi ya. 4,5 adalah suatu kombinasi 2 dari elemen A. Nah, ini contoh. Ada 15 macam kombinasi dari elemen A, silahkan coba sendiri. Ya, artinya apa tuh namanya? Mau 45, mau 54 ini dianggap itu pengaturan yang sama, hasil pengaturan yang sama. Atau ya kita nggak memperhatikan urutannya gitu. Mau 45 sama 54 dianggap hal yang sama. Nah, gitu ya. Nah, notasinya untuk kombinasi R dari N ini adalah kombinasi N, nah ini C, N, R gitu ya. Notasinya bisa gini, mau gini, bahkan gini. Biasanya kalau dipakai malah gini ya. Umumnya dipakai gini. Ini N, R gitu ya. Oke. NR juga disebut sebagai koefisien binomial dari N diambil R. Nah, ini ya. Ini nanti kalau Anda akan menemukan istilah koefisien binomial nanti gitu ya. Jadi koefisiennya itu N kombinasi R. Karena ada yang nulis ini ya, N kombinasi R itu ya, atau kombinasi NR. Oke. Ya, ini untuk bukti. Ya, yang jelas gini, bahwa kombinasi NR itu nanti adalah ini permutasi NR dibagi dengan permutasi RR. Ya, gitu ya. Ini kalau kombinasi NR ini permutasi NR dibagi dengan ini permutasi RR. Ya, oke, ini buktinya bisa Anda baca sendiri lah, tapi ini yang penting Anda tahu ini bahwa nanti PNR, permutasi NR dibagi dengan permutasi RR itu hasilnya adalah nanti N faktorial kali 1 R faktorial kan. Ini R faktorial kan. Nanti hasilnya gini, N faktorial N min R faktorial. Jadi ini rumus yang sudah Anda dapatkan dulu di sekolah menengah juga ya. Kombinasi NR itu N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial. Oke. Ya, ini rumus ini sudah, saya kira Anda sudah familiar, ini sudah sekolah menengah dulu ya. Oke, nah ini juga nanti berakibat gini ya. Kombinasi NR itu sama dengan kombinasi N dengan N kurangi R. Atau kita dapat nulis NR ini seperti ini. Ini kalau buktinya ya, bahwa N faktorial, ini N faktorial ini kan ini ya, asalnya ya. N faktorial R, N min R faktorial kan bisa kita tulis
Ini kalau kita balik kan ya R ke sini kan sama saja ya. Nah, R faktorial kan bisa saja kita tulis sebagai N min R faktorial kan. Soalnya kan ini N kurangi N kan 0 ya. Ini jadi plus R ya, sama saja kan kita tulis. Oke, kalau gini kan berarti bisa saja, berarti kombinasi N dengan N min R kan, ini N dikurangi N min R kan gitu. Kan ini kombinasi NR. N kurangi R. Kalau ini N kurangi N minus R kan berarti kombinasi N R. Ini kan N faktorial. Ini sama saja. Ini contoh, nggak usah bingung bahwa misal kombinasi berapa ya? 32 gitu aja lah yang pasti. Ini kan berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial kan ya. Ya kalau kita pakai rumus yang inilah. Tapi kalau misal 31, ya ini N min R kan, 32 dengan 31. Ya ini R-nya 2, 3, terus 3 apa namanya, N min R di sini, itu kan berarti 1 kan. Berarti 3 faktorial dibagi 1 faktorial, ya sama saja ya. Gitu ya. Sama saja kan hasilnya. Oke. Ya oke, yang penting ini Anda tahu aja. Nah, contoh. Terdapat 2 bola berwarna kuning yang identik dan akan ditempatkan ke dalam 3 kotak yang berlabel 1, 2, 3. Nah, 2 bola berwarna kuning. 2 bola ya, yang identik dan akan ditempatkan ke dalam 3 kotak yang berlabel 1, 2, 3. Jika setiap kotak maksimal ditempati oleh 1 bola, ya, berapa banyak cara penempatan bola yang berbeda. Nah, contoh di sini adalah bolanya itu lebih dari 1. Kalau contoh yang permutasi tadi kan bolanya masing-masing 1 gitu ya. Ini 2 bola berwarna kuning. Itu membedakan dengan contoh yang tadi. Misal bola dibedakan terlebih dahulu, bola A dan B. Bola kuningnya tadi seandainya berbeda, kita anggap berbeda. Bola kuning yang 1 itu A, bola kuning yang 2 itu B. Bola A dapat memilih 3 kotak, sedangkan bola B memilih 2 kotak kan gitu. Ini bola A, bola B. Jadi ini kalau misalnya cara saya gitu ya, untuk bola A ini bola B. Ini bisa, kan tadi ada 3 kotak kan tadi. Berarti kemungkinan dia bisa berada di 3 kotak kan. Kalau bola B kemungkinannya tinggal 2 kan gitu kan. Salah satunya kan sudah ditempati oleh bola A. Jadi 3 kali 2. Jadi sebanyak ya 6 cara kan gitu. Ini kalau misalnya bola kuning yang pertama, bola A, bola kuning yang kedua itu bola B. Misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang gini. Ya, ini sudah oke. Kalau memang urutan diperhatikan, artinya bola itu, bola kuning yang 1 dengan bola kuning yang 2 dianggap berbeda. Nah, karena bola itu konteks di sini itu tidak dibedakan, antara bola kuning yang 1 dan bola kuning yang 2 itu tidak dibedakan, maka hasil ini harus dibagi dengan 2 faktorial. Ingat dulu waktu kita membahas tentang aturan perkalian penjumlahan ya. Jadi ada beberapa objek yang tidak dianggap berbeda gitu, dianggap sama, itu berarti kan nanti 2 faktorial kan. Ingat ya dulu kita sudah bahas itu. Sehingga banyaknya penempatan bola yang berbeda adalah 3 cara. Jadi 6 dibagi 2 kan gitu, 2 faktorial kan 2. Oke. Gambaran atau visualisasinya gini. Bola A itu bisa artinya ini bola A itu bisa kemungkinannya di apa tuh namanya, 1 sama 2. Atau gini aja ya, ya udah gini ya.
bola B itu juga, atau nggak usah ini ya, biar nggak usah bingung. Nah, sudah paham ini, sudah paham tadi ya, contoh bola A itu kemungkinannya berapa, bola B kemungkinan berapa. Oke, ini visualisasinya gini. Kalau bola A itu ada di 1 maupun bola A itu ada di 2, dan bola B itu ada di 2 bisa juga di 1. Ini AB dan BA di sini dianggap hal yang sama. Gitu ya. Dengan ini AB ini ada di kotak 2 dan kotak 3, ini di apa tuh, gampangnya gini aja lah. Ini 1, B-nya 2. Ini contoh, ini coupling untuk A, ini untuk B gitu ya. Nah, gini aja biar gampang. A itu di 1, B itu di 2, A di 2, B itu di 1. Nah, ini dianggap hal yang sama. Gitu maksudnya gitu ya. Entah itu 1, 2 maupun 2, 1 itu dianggap sama. Nah, kemudian di sini A-nya itu 2, B-nya 3, maupun A-nya 3, ya kan? A-nya di kotak 3 kan, B-nya 2. Nah, 23, 32 ini dianggap sama. Gitu maksudnya ya. Terus kemudian ini A-nya di 1, B-nya di 3, maupun A-nya di 3, B-nya di 1, itu dianggap sama. Jadi ini hanya 3 cara sebenarnya. Kalau ini dianggap berbeda seperti permutasi, ya berarti 6 cara kan gitu. Oke, gitu ya. Ini ilustrasi untuk kombinasi gitu ya. Nah, ini dianggap sama. Nah, contoh yang lain lagi. Suatu klub sepak bola terdiri dari 23 pemain. 23 pemain ya, termasuk cadangannya gitu ya. Kan nggak terus misal 11 orang itu dari awal sampai akhir ya cuma menyediakan 11 orang kan. Biasanya kan ada pemain cadangan. Mereka bahkan ada yang nggak sempat main juga gitu ya, pemain cadangan. Biasanya lebih dari 11 gitu ya mereka. Kan siapa nanti kalau ada yang bukan kartu merah bisa diganti. Artinya yang luka atau mungkin sudah kecapean gitu ya, bisa diganti. Oke. Ada berapa banyak starting line up berbeda yang dapat dibentuk jika setiap pemain dapat bermain pada posisi apapun. Ya, ini asumsi sederhana yang nggak mungkin sebenarnya dibolak-balik. Kalau dia striker, kalau kiper ya kiper ya. Ya, ini contoh sederhana dulu. Oke, catatan starting line up adalah 11 pemain yang berada di lapangan ketika awal pertandingan. Ya, istilahnya starting line up itu ya. Oke. 23 pemain diambil 11 orang pemain untuk awal bermain. Ini kan urutannya nggak diperhatikan kan? Karena ini asumsinya bahwa setiap pemain dapat bermain pada posisi apapun ya. Ya pokoknya diambil aja sembarang gitu ya. Ini disederhanakan aja. Ya kalau seperti itu ya berarti ini kombinasi 11 dari 23. Sehingga ada 23, 11, ini kombinasi 23 ke 11. Nah, oke ya. Dihitung sendiri silahkan. Jadi kemungkinannya ada sekian gitu ya. Berarti berapa ini? Wah, banyak ya ternyata kemungkinannya. Starting line up berbeda yang dapat dibentuk. Nah, oke. Ada 1 juta lebih ya. 1.352.078. Oke. Oke, itu ya permasalahan yang pertama. Yang permasalahan kedua. Ada berapa banyak string biner dengan 8 yang memuat 3 digit 1? Nah, ini sudah lebih sebenarnya ini sederhana, tetapi kalau Anda di awal mungkin kelihatan bingung kan. Ini kan kalau contohnya gini ya, 111 lainnya 0. 011 lainnya 0. Artinya gini, dia memuat tepat 3 digit 1, nggak harus bareng berurutan posisinya ya. Tetapi tepat 3 digit 1. Artinya gini, karena tepat 3 digit 1, yang lainnya kan 0 kan, otomatis. Kita nggak usah pertimbangkan yang nolnya ya. Cuman kan kita gini,
permasalahannya itu adalah satu itu nanti letaknya di posisi mana dari 8 digit itu kan gitu. Jadi ini contoh satu yang pertama, satu yang kedua, satu yang ketiga. Nah gitu loh kalau misalkan pakai aturan perkalian gitu ya. Cuman ini maksudnya biar Anda nggak bingung mana yang N, mana yang R gitu loh. Maksudnya ya. Ya ini bisa di posisi 1, 3, ini pada 8 kemungkinan. Jadi ini yang N yang mana, R yang mana, ini supaya Anda nggak bingung. Bahwa N-nya itu adalah 8. Ya, ada 8 kemungkinan posisi kan di sini, di dalam string. Bahwa satu yang pertama itu ada di posisi 1, mungkin aja gitu ya. Contoh yang ini ya, berarti ini di posisi 1, ada di posisi 1, ini posisi 1, ini posisi ini posisi 2, ini posisi 3. Tapi kalau pada yang ini berarti satu yang pertama di posisi 2, ini posisi 3, ini posisi 4, nih yang ini ya. Kalau yang ini gimana? Berarti satu yang pertama itu ada di posisi 2, satu yang kedua itu ada di posisi berapa nih? 1, 2, 3, posisi 4. Satu yang ketiga ada di posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, posisi 6. Nah gitu ya. Jadi ini hanya 8. Karena 8 itu adalah posisinya, posisi 1, posisi 2, posisi 3, 4. Nah itu kemudian R-nya adalah 3. R itu ininya, jumlah couplingnya gampangannya itu. R-nya itu couplingnya. Kalau misal saya misalkan seperti ini. Kalau dulu saya waktu mahasiswa ya saya gini aja. Paling gampang ini. Bahwa R itu adalah couplingnya gitu ya. Kalau penyusunan. Kemudian nanti dari 8 nanti diambil 3 coupling. Posisi dari 8 ini. Ini kan posisi ya. 8 itu banyak posisi yang ada di dalam digit. Ya. Nah, hingga ini. Nah, ini adalah himpunan dari posisinya tadi, stringnya, posisi dalam stringnya. 1-8. Bila kita memperhatikan semua kemungkinan posisi karakter satu yang diperbolehkan, maka kemungkinan posisi itu akan membentuk satu kombinasi 3 dari 8 ini. Dari 8 posisi ini. Jadi 8, 3. Kombinasi 8 diambil 3. Tapi ini bukan berarti nanti pakai aturan perkalian ya, maksudnya ini. Ini enggak supaya untuk memudahkan aja Anda visualisasi kalau aturan perkalian nanti kalau ini jadinya permutasi ya. Cuman mana yang R, mana yang R gitu loh. Mana yang N, mana yang R supaya nggak bolak-balik. Kenapa ini jadi permasalahan kombinasi, bukan permutasi? Kombinasi karena antara satu yang pertama, satu yang kedua, dan satu yang ketiga itu dianggap sama gitu ya. Kalau ini dianggap berbeda, ini kan gini. Berapa kemungkinan? Ini 8 kemungkinan, 7 kemungkinan, 6 kemungkinan kan gitu, 8, 7 kali 6. Tapi kan ini dianggap sama gitu ya. Maksud saya visualisasi ini adalah untuk memudahkan mana yang N, mana yang R ke Anda gitu ya. Jadi ini dianggap sama. Antara satu yang pertama mau dibolak-balik ya dianggap sama saja. Kata tadi yang posisi bola tadi, bola kotak tadi. Gitu ya. Jadi dianggap sama saja. Mau ini yang mau dibolak-balik kan satu di sana dan satu. Nah, seperti itu ya. Ini sehingga ini adalah permasalahan kombinasi, bukan permutasi. Karena satu yang pertama, satu yang kedua, sama yang ketiga mau dibolak-balik ya dianggap sama kan. Oke. Terus lanjut. Di satu kelas terdapat 25 mahasiswa dan 20 mahasiswi ya. Cowoknya lebih banyak daripada mahasiswi. 25, 20. Berapa banyak cara membentuk delegasi perwakilan kelas yang beranggotakan 4 orang dan setidaknya 1 orang adalah mahasiswa dan setidaknya satu orang itu artinya paling sedikit ya. Paling sedikit, setidaknya at least ya, paling sedikit. Istilah
setidaknya itu ya paling sedikit ya. Paling sedikit 1 orang adalah mahasiswa dan paling sedikit 1 orang ini paling sedikit 1 orang mahasiswa dan paling sedikit 1 orang mahasiswi. Ya, ini paling sedikit juga. Oke. Permasalahan ini merupakan kombinasi dari ini yang pertama tadi ya. Nah, sekarang gini ya. Tadi cowoknya 25, ceweknya apa tadi? 20 ya? Saya lupa lagi. 20 ya. Diambil 4 nanti. 25, ceweknya 20. Oke, jika delegasi terdiri dari 1 mahasiswa dan 3 mahasiswi. Tadi kan ini diambil 4 ya. Diambil 4 delegasi. Tapi nanti di 4 itu paling sedikit ada 1 cowok, paling sedikit ada dan juga paling sedikit 1 cewek ini ya. Jika delegasi terdiri dari 1 mahasiswa dan 3 mahasiswi. Nah, karena paling sedikit 1 mahasiswa dan juga paling sedikit 1 mahasiswi, maka bisa saja gini susunannya. 1 mahasiswa, 3 mahasiswi. Sehingga cara untuk milih mahasiswa adalah dari 20 diambil mahasiswa yang ini ya, 25 diambil 1 karena ini 1 mahasiswa, 3 mahasiswi ya. Jadi dari 25 mahasiswa diambil 1 dan 20 mahasiswi itu 20 diambil 3. Karena cuma disebutkan 1 mahasiswa, 3 mahasiswi, urutan si Ayu, si Rini maupun Feli misalnya itu kan enggak penting, pokoknya diambil dari 20 itu diambil 3 orang mahasiswi, entah itu yang terambil. Misal yang terambil adalah Ayu, Silvi, Feli misalnya gitu ya. Nah itu yang terambil mana Feli dulu maupun Silvi dulu nggak ada masalah, pokoknya terambil 3 orang itu. Jadi itu masalah kombinasi. Jadi 20, 3. Nah sekarang bisa aja, nah nanti dengan aturan perkalian ini berarti untuk memilih 1 mahasiswa dan 3 mahasiswa nanti 25 kombinasi 1 kali 20 kombinasi 3 ya. Jadi itu memilih yang cowok, memilih yang cewek gitu ya. Oke, sekarang delegasi bisa aja 2 mahasiswa, 2 mahasiswi ya, karena aturannya tadi adalah minimal 1 mahasiswa dan minimal 1 mahasiswi. Maka terdapat 20, ini 25 diambil 2, ini kombinasi, yang cowok, kemudian yang cewek yang mahasiswi 20 diambil 2. Sehingga nanti kemungkinannya itu adalah dengan aturan perkalian 25 diambil 2 kali 20 diambil 2. Cara. Nah, kemudian bisa aja nanti 3 mahasiswa, 1 mahasiswi. Maka terdapat 25 yang ini yang cowok ya, 25 diambil 3, yang mahasiswa, yang cowok. Kemudian yang cewek itu 20 diambil 1, yang cowok dan yang cewek. 3 sama 1, 4. Nah, gitu ya. Jadi ini cirinya itu ini adalah total jumlah mahasiswa, ini adalah total delegasinya 31. Ya, ini juga gitu kan, ini 22 kan. Ini 13 kan. Gitu ya. Oke. Oke, kemudian karena ketiga kasus itu saling lepas, maka dengan aturan penjumlahan pembentukan delegasi dapat dilakukan dalam, nah artinya ya saling lepas itu kan ini ya apa tuh namanya, yang cowok yang nggak bisa jadi yang mahasiswa yang mahasiswi ya mahasiswi kan itu saling lepas ya. Yang mungkin ada satu orang itu bisa menjadi mahasiswa dan mahasiswi. Ya oke. Karena ketiga kasus itu saling lepas, maka dengan aturan penjumlahan kita bisa ini yang kemudian pertama, ini 2, 3 ya. Yang pertama, ini yang 2, ini yang 3, ini dijumlahkan. Kenapa? Karena bisa ini atau ini atau ini, jadi ini dijumlahkan dan ini saling lepas kan. Kalau nggak saling lepas nanti dikurangi irisannya, cuman kan ini nggak mungkin cowok sama cewek beririsan kan. Ini saling lepas. Jadi tambahkan gitu ya.
Ada 131.500 cara, dihitung sendiri ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, lanjut. Perhatikan bahwa banyaknya cara membentuk delegasi yang beranggotakan 4 orang dari 45 mahasiswa adalah... Nah, sekarang gini. Ini cara 2 ya. Tadi cara 1. Yang memilih delegasi tadi. Ini ada cara 2. Lebih praktis ya, teman. Ini butuh logika sedikit lebih advance gitu ya. Perhatikan bahwa banyaknya cara membentuk delegasi yang beranggotakan 4 dari 45 mahasiswa adalah 45 kombinasi 4. Ya, kalau kan kita tadi 20 sama 25 ya, cewek, cowok. 45 kan, dipilih dari sini, dipilih 4. Delegasi 45 diambil 4. Banyaknya cara membentuk delegasi beranggotakan 4 orang mahasiswa. Ini 25, 4. Ya, jadi sekali lagi, membentuk delegasi beranggotakan 4 dari 45 mahasiswa total adalah 45 kombinasi 4 cara. Sedangkan membentuk delegasi beranggotakan 4 orang mahasiswa adalah 25, 4 cara. Tapi ini ceweknya nggak ada. Dan banyaknya cara membentuk delegasi beranggotakan 4 mahasiswi adalah 20 kombinasi 4. Ini mahasiswi saja berarti delegasinya, kalau ini mahasiswa saja. Kalau ini berarti cara ya secara total gitu ya, mengambil 4 orang dari 45 orang yang ada. Nah, sekarang kita notasikan P adalah banyaknya. Ini kan ada keras seperti ini artinya banyaknya ya. Banyaknya cara membentuk delegasi beranggotakan 4 orang dengan setidaknya 1 mahasiswa dan 1 mahasiswi. Ini yang kita carikan tadi di soal. Ini kan. Maka P itu yang setidaknya 1 mahasiswa dan 1 mahasiswi. Jadi artinya ini minimal 1 mahasiswa dan 1 mahasiswi minimal. Ini yang kita cari tadi itu adalah Q kurangi R plus S, artinya Q itu cara pembentukan delegasi yang beranggotakan 4 orang. Ini dari 45 4 ini. Ini kalau saya next ini hilang. Ya adalah. Nah, gini aja dulu lah. Nah, gini ya biar kelihatan sama. Nah, ini adalah ini ya. Jadi cara membentuk delegasi berangkat 4 orang. Cara pembentukan delegasi yang keempatnya mahasiswa ini. Terus ini S itu cara pembentukan delegasi yang keempatnya mahasiswi. Loh, kenapa bisa gini? Jadi kan sebenarnya banyaknya cara untuk memilih 4 delegasi dari 45 orang. Itu kan bisa macam-macam kan? Bisa macam-macam. Macamnya tadi ya bisa yang cowok 1, yang cewek 3, yang cowok 2, yang cewek 2, dan seterusnya. Artinya gini. Q ya itu apa tuh namanya 45 4 gini ya. Itu kan sama saja bisa semuanya cowok, berarti 25 0. Atau saya coret-coretnya di sini ya. Ini saya screenshot dulu aja. Nah, yang soal nomor 3, permasalahan kombinasi ya. Cara 2. Ini penjelasan ini hanya additional aja ya, additional catatan ya, additional notes, ya additional explanation lah. Refer to slide. Oke, B45 4 ini banyaknya memilih 4 orang dari 45. Itu kan bisa saja semuanya cowok. Ya, berarti gini. Atau bisa cowoknya itu 1,
Ceweknya itu tadi 20 ya tadi ya. Ini 3. Bisa saja 25, cowoknya 2, ceweknya 2. Bisa saja cowoknya tadi ini 1, ini 3, cowoknya 3. Tadi ini sudah 1 ya. Ini cowoknya 3, ceweknya 1. Gitu kan? Atau bisa juga semuanya cewek gitu ya. 20. Ini harusnya di depan tadi ya. Ya nggak apa-apa. Bentar, saya hapus dulu. Nggak cukup terlalu mepet ke sana. Nah, 25 ini cowoknya nggak ada yang kepilih. Semuanya cewek. Kan gitu. Sebentar. Ya ini sama saja, ini hilang juga nggak apa-apa ya. 25, 0 ini kan nanti hasilnya 1 kan. Atau gini aja, biar Anda nggak bingung, gini ya. Saya hapus ini ya, biar Anda nggak bingung. Saya buat lebih terstruktur aja ya. Artinya ini gini aja, cowoknya mulai dari nggak ada, semuanya cewek. Nah, gini ya. Nah, gini aja, biar lebih terstruktur ya. Terus ini semuanya cowok, ceweknya nggak ada. Nah, gini. Itu ya. Ya, paham ya? Walaupun ini nanti hasilnya 1 ya. 25 kombinasi 0 kan hasilnya 1 kan. Ini nggak kepake juga, nah ini hasilnya 1. Ini juga nih hasilnya 1. Nah, bisa aja seperti ini kan. Nah, yang dicari dalam soal tadi itu adalah yang ini. Gitu kan? Nah, seandainya ini kita notasikan apa tadi, Q ya tadi ya. Q, terus ini kita notasikan tadi yang R yang mana? Biar sama. Yang R itu yang cowok ya. Cowok semua. Nah, berarti ini kan cewek semua. Berarti ini S. Kalau ini berarti yang cowok semua, R. Berarti gimana? Ini yang dicari kan? Jadi Q itu sama dengan, kok Q? P sama dengan, atau gini dulu, Q dulu jangan apa-apa, biar Anda nggak bingung. Artinya Q itu sama dengan S tambah P tambah R kan? Berarti kalau P itu sama dengan apa? Q kurangi apa? R tambah S kan gitu. Gitu toh. Ya. Oke. Nah udah gini. Kenapa bisa seperti itu ya? Saya screenshot ya. Jadi ini seperti itu ya. Sehingga di sini ya 454 dikurangi 254 kurangi 24. Sama dengan ini. Oke. Ada pertanyaan di sini? Anda pilih mau cara yang mana ya? Enaknya yang mana ini? Enggak ada. Lanjut. Latihan permutasi kombinasi ini latihan. Ya nanti ini sudah jam berapa nih? Sudah jam 9, kita harusnya sampai 7, maksimal 7.30. Ya oke. Nanti mungkin nggak semua ya, nggak semua contoh, kalau nyampe ya semua contoh kita bahas. Sheldon Leonard Howard Rajesh, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini ada yang ngurangi dia, Rajesh ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Pergi menonton film. Ketika mereka datang, yang belum terisi hanya baris paling depan saja, yang lain penuh ya. Di mana baris paling depan itu memuat 7 kursi.
Ada berapa banyak cara duduk yang berbeda dengan syarat Howard dan Rajesh tidak duduk bersebelahan. Nah, ini Howard dan Rajesh tidak duduk bersebelahan. Ada berapa banyak cara duduk yang berbeda dengan syarat Rajesh dan Howard tidak duduk bersebelahan. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Oke, ini sedikit tricky ya. Ini sama dengan contoh cara yang tadi dikurangi tadi. Cara duduk sehingga Howard dan Rajesh tidak duduk bersebelahan. Ini yang dicari ya. Nah, ini R sama dengan S kurangi T, di mana S dan T itu apa? Sebentar kita lihat di sini ya. Nah, S itu adalah cara duduk yang mungkin di antara 5 orang tersebut, ini totalnya ya. 5 orang tersebut ya. Jadi dari 7 tempat duduk, ini ditempati 5 orang. Oke. Nah, kemudian yang T itu adalah cara duduk dengan syarat Howard dan Rajesh itu duduk bersebelahan. Karena yang dicari itu adalah Howard dan Rajesh tidak duduk bersebelahan. Berarti dikurangi aja yang duduk bersebelahan. Karena kemungkinannya lebih sedikit. Kemungkinan lebih sedikit dengan dia duduk bersebelahan daripada tidak bersebelahan kan. Ya, oke. Gitu ya. Nah, gimana nyari S dan T ini? Tinjau bahwa nilai S merupakan permutasi 5 dari 7 objek. Ya. S tadi apa? S itu adalah cara duduk yang mungkin antara 5 orang tersebut. Ya, 5 orang tersebut. Ya udah, ini cara permutasi biasa aja. Dari 7 tempat duduk mau di coupling 5 gitu kan. Buat 5 orang, permutasi 75. Ya. Nah, kemudian T gimana? T itu apa tadi? T itu cara duduk Howard dan Rajesh itu, di mana Howard dan Rajesh duduk bersebelahan. Nah, sekarang T. Ketika Howard dan Rajesh duduk bersebelahan, kita memiliki 2 kasus, yaitu Howard duduk di sebelah kanan Rajesh. Bisa saja seperti itu. Dalam hal ini Howard dan Rajesh dipandang sebagai satu objek. Kayak tadi itu yang ekuator tadi dianggap sebagai satu objek. Berarti banyak cara duduk yang ada. Ini permutasi 4 dari 6 objek ya, karena kan Howard dan Rajesh dianggap sebagai tadi kan 7 ya, 7 orang. 7 orang siapa tadi ya, ada siapa tadi Leonard dan sebagainya. Kalau Howard dan Rajesh dianggap sebagai satu objek kan berarti tinggal 6 kan. Ya, sehingga 6 ini permutasi 4 ya, karena Howard dan Rajesh itu kan sudah dianggap sebagai satu gitu ya. 7 tempat duduk ya. Tapi 7 tempat duduknya itu kan kalau Howard dan Rajesh ada 2 posisi itu ya 7 tempat duduk. 7 tempat duduk, ada 7 tempat duduk, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, oke. Karena ada 2 posisi yang dianggap sebagai satu blok, ya berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 maksudnya gitu. Dan kemudian tadi 6 orang itu ada 2 orang yang dianggap sebagai satu blok, ya berarti 4 gitu. Jadi ini adalah permutasi 4 dari 6 objek. Ya, sehingga ini permutasi 64. Demikian juga kalau di sebelah kiri ya sama kan, permutasi 64. Artinya itu nanti bahwa banyak cara duduk dengan syarat Howard dan Rajesh duduk bersebelahan adalah 2 kali 4, 64. Artinya gini, permutasi 64 2 kali ya, baik itu kiri maupun kanan maksudnya kan gitu ya. Kan ini 64 tambahkan 2. Dengan demikian R itu adalah R75 tadi ya, ini dikurangi 264 ya, udah ini ketemu. Nah, sebenarnya ini permutasi ya. harus permutasi kalau ini. Coba ini maksudnya ini kan kita latihan permutasi dan kombinasi, bukan latihan kombinasi saja. Kita ini latihan untuk permasalahan permutasi dan kombinasi. Ini masalah yang permutasi.
Oke. Kemudian kita kita yang tadi latihan permutasi kombinasi nah ini yang kedua, sebuah klub sepak bola memiliki 23 pemain yang 3 diantaranya adalah penjaga gawang. Nah, ini sudah dikelompokkan ya, ada 3 diantaranya penjaga gawang. Berapa banyak starting line up berbeda yang dapat dibentuk bila tepat 1 penjaga gawang harus bermain. Nah, ini dianggap nanti pemain yang lain bisa back, bisa jadi striker dan sebagainya ya. Ini asumsinya gitu ya. Mana yang khusus adalah yang penjaga gawang, kiper. Berapa banyak starting line up berbeda yang dapat dibentuk bila tepat 1 penjaga gawang harus bermain. Formasi yang digunakan tidak diperhatikan ya, tepat 1 penjaga gawang harus bermain. Ya memang iya kan, harus ada kiper kan gitu ya. Kalau di praktek yang sebenarnya. Cuman dia punya 3 yang penjaga gawang ya, berarti 2 diantaranya nanti ada di cadangan gitu ya. Oke. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Nanti ada 2 cara. Oh enggak, bukan 2 cara. 1 cara aja ya. Oke. Untuk masalah pertama, perhatikan bahwa cari menjaga gawang ada 3-1 kan. Artinya dari 3 penjaga gawang diambil 1 itu 3-1 cara. Kombinasi 3-1 maksudnya. Kombinasi 3-1. Nah, kemudian kita dapat memilih 10 pemain non penjaga gawang dari 20 yang belum dimainkan. Ya. Jadi ini yang selain penjaga gawang kan berarti 20. Kenapa kok 20? Kan 3-nya, kan totalnya ada 23. 3-nya kan menjaga gawang, jadi 20 kan. 20 nanti diambil 10 sisanya kan. Karena 1 tadi sudah diambil sebagai menjaga gawang. Dengan aturan perkalian didapatkan 31, 20, 10. Ini seperti yang masalah mahasiswa tadi. Jadi ini untuk penjaga gawang diambil 1. Ini yang selain penjaga gawang 20 diambil 10. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang ini sudah ya. Nah, untuk masalah yang kedua gimana? Kita lihat masalah yang kedua. Klub sepak bola tersebut dapat memakai formasi 4-4-2 atau 4-3-3. Dan semua pemain selain penjaga gawang dapat bermain di posisi back. Ya. Jadi ini asumsinya selain penjaga gawang dia bisa di back, gelandang, ataupun penyerang. Back, gelandang, penyerang. Dalam sepak bola hanya ada 1 penjaga gawang yang dapat dimainkan di lapangan. Ya, itu jelas ya. Ini formasinya ada 2 macam, ya 4-4-2, 4-3-3 gitu ya. Jadi kita lihat nanti berapa macam cara untuk formasi 4-4-2 atau 4-3-3. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita misalkan ini back, gelandang, ya ke penyerang gitu ya. Back itu penyerang. Ini back, gelandang, dan penyerang, striker. Jadi untuk masalah kedua ini ya, BGP itu notasinya, back, gelandang, penyerang. Oke, dari 20 pemain non penjaga gawang yang ada, tinjau 2 kasus berikut. Ya, ini ya. Tinjau 2 kasus berikut. Pertama untuk yang 4-4-2. Maka terdapat 31 pilihan untuk memilih penjaga gawang, jelas. Selanjutnya back. Back itu 20 diambil 4. Ini kan 4 back untuk back ya. Gelandang ini berarti oke. Gelandang berarti sisanya tadi sudah diambil 4. Sudah diambil 4 kan? Berarti jangan 20 lagi, kan sudah diambil 4 di sini. Jadi 20 kurangi 4. Kan 4 diambil sebagai back. Berarti 24 nanti diambil 4 lagi untuk posisi yang kedua. Sebagai gelandang. Ini strikernya kan? Penyerangnya 2 kan? Nah, oke. Nah, untuk yang penyerang ini 20 kurangi 8. Kok nggak 20 kurangi 4? Nah, karena kan 4 sama 4-nya sudah ada di posisi back sama gelandang. Sehingga 20 kurangi 8 diambil 2 karena ini striker posisinya 2. Ya.
Sehingga dengan aturan perkalian, banyak starting line up adalah nanti gini. Ini untuk penjaga gawangnya dari 3 diambil 1 kemungkinannya. Terus kemudian untuk apa tuh namanya, untuk back itu 20 dikurangi 4 ya. Jadi kan ini diambil 4. Nah, kemudian untuk gelandang, karena 4 sudah ada di sini, berarti 20 kurangi 4 diambil 4 ya, karena posisi ini kan 4 back, 4 gelandang. Kemudian 20 kurangi 8 diambil 2 untuk penyerang, ya dikalikan. Oke, kemudian kalau 4-3-3, ini analog dengan apa tuh, dengan ini ya, similar. Caranya sama, ya 31 untuk penjaga gawang, kemudian 20, ini karena posisi 4-3-3, 20 diambil 4 ya untuk back. Nah, ini diambil 3, ini 20 main 4, diambil 3. Nah, untuk penyerang 20 main 7. Loh, kok tuh main 7 ini? Lah kan di sini 4 sama 3. Jadi ambil, jadi 20 main 7 diambil. Nanti 3 sebagai penyerang. Nah, berarti banyaknya starting line up yang mungkin adalah penjaga gawang, back, gelandang, penyerang, kalikan. Gitu ya. Nah, sekarang formasinya itu yang ditanyakan adalah formasi bisa ini, bisa itu kan gitu ya. Jadi ini ditambahkan ini yang 4-4-2 atau 4-3-3, berarti ini ditambahkan. Jadi ada banyak sekali ya. 4 miliar cara. Oke. Latihan 2. Wah, waktunya masih 9. Sebuah universitas ingin mengirimkan 5 orang mahasiswanya untuk mengikuti lomba. Dari hasil seleksi awal, atau gini aja dulu, sebelum ke sini mungkin ada pertanyaan di sini. Sebenarnya simpel sih ini ya. Cuman logikanya itu aja yang ini. Logikanya itu untuk sampai ke sini itu yang harus diperhatikan. Nggak ada, oke lanjut ya. Sebuah universitas ingin mengirimkan 5 orang mahasiswanya untuk mengikuti lomba. Dari hasil seleksi awal diperoleh 10 mahasiswa yang akan dikirimkan. Alice dan Bob termasuk 2 orang di antaranya. Ya. Tentukan banyak cara jika jadi nanti dari 10 ini diambil 5, yang dikirimkan 5. Nah, Alice Bob itu termasuk 2 orang di antaranya. Nah, tentukan banyak cara pemilihan jika Alice harus terpilih. Alice harus terpilih, ya berarti satu kemungkinan ya kalau itu ya. Kalau Alice harus terpilih, itu kan 10 diambil 5, gitu ya. Gini ya. Oke, saya pakai coret-coret aja di sini. Ini tadi sudah saya screenshot ya? Belum. Oke, saya screenshot lagi aja. Kalau nggak yakin. Ini soal latihan 2. Latihan 2. Apa ini? Soal Alice dan Bob gitu ya. Satu itu Alice harus terpilih. Permasalahannya itu kan sebenarnya dari 10 mau diambil 5 gitu kan. Jadi kalau Alice harus terpilih ya berarti dia 1, 0 gitu kan. Berarti ini si Alice, milih si Alice. Sisanya berapa? Tinggal 9 kan. Sorry kok 1, 0 toh. Kok 1, 0? 1, 1. Mana tadi? 1, 1. Artinya ini Alice harus terpilih. Nah, kemudian sisanya kan kita ngambil 4 orang dari 9 orang karena di luar Alice. Nah, gitu ya. Ini 1 kombinasi 1 nanti ketemunya 1 ya. 1 faktorial dibagi 1 faktorial
kali 0 faktorial, hasilnya 1 kan. Ini kalau Alice harus terpilih. Oke. 2. Alice tidak boleh dipilih. Kalau Alice, ya ini tadi yang sini ya, 94 ya. 94 sama aja karena ini kan ini 1 kan, 1 ini 1. Cuman ini biar mudah gini ya. Alice tidak boleh dipilih. Kalau Alice tidak boleh dipilih, kalau saya ya ini lebih mudah gini ya. Alice tidak boleh dipilih berarti kan gini ya. Sehingga permasalahannya adalah ini kan bentar ini Alice tidak boleh dipilih. Jadi jadi 1 0. Jadi Alice ini nggak dipilih. Nah, berarti sisanya tinggal 9. Ini ngambil 5 orang dari 9 orang. Gitu ya. Ini sama saja dengan ini tadi 94 sama saja karena ini 1, ini 95 ya. Ya sama dengan di sini ya. Ini Anda juga kan 95. Maksud saya itu saya tambahkan gitu tadi yang catatan tambahan biar Anda mudah. Kalau saya sih lebih mudah seperti itu ya. Untuk mengingat-ingat. Alice harus terpilih dan Bob tidak boleh dipilih. Ya. Jadi tadi Alice dipilih. Alice harus terpilih, Bob tidak boleh dipilih. Alice harus terpilih dan Bob apa tadi istilahnya? Tidak boleh dipilih. Tidak boleh dipilih. Jadi ini Alice harus terpilih 1 gitu ya. Bob tidak boleh terpilih 1 0 gitu kan. Sisanya berapa? Karena kan 10 nih totalnya ya. 10 kan. Jadi tinggal 8. Nah, akan dipilih sisa karena ini sudah terpilih 1, berarti ini 4 karena nanti dipilih 5 kan. Ya, ini sebenarnya ini hasilnya 1, ini hasilnya 1 ya, ini nanti hasilnya 84. Gitu. Ya, ini sama kan 84. Ya, kalau saya logikanya lebih gampang gitu ya. Nah, sekarang Alice dan Bob harus dipilih. Alice dan Bob harus dipilih. Kalau Alice dan Bob harus dipilih. Alice dan Bob harus dipilih. Alice, Bob, kan? Berarti sisanya ini 8. Ini berarti di sana 3 kan? Ini sudah 2. Kan? Berarti ini hasilnya sama saja dengan 83 ya. Ini Anda hitung sendiri ini hasilnya berapa ya? Ya, 83. Ya. Nah, coba lihat di sini. Ya, sama ini 83. Alice dan Bob tidak boleh dipilih. Gimana kalau Alice dan Bob tidak boleh dipilih? Alice dan Bob tidak boleh dipilih. 5. Alice dan Bob tidak boleh dipilih. Oke. Alice nggak boleh dipilih. Bob nggak boleh dipilih. Berarti kita tinggal memilih misalnya 8 orang, kita pilih 5. Ya, ini sama saja dengan 8, 5. Ini Anda hitung sendiri. Gitu aja sih. Simpel ya. Ya, ini 85 kan. Ya wes gitu aja.
Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum yang selanjutnya? Oke, nggak ada. Sebentar, ini sekarang 6 itu apa itu problemnya itu? Nah, sekarang gini, Alice atau Bob harus dipilih. Nah, yang ini 6 ya, yang ini. Tadi kan 5. Alice atau Bob harus dipilih. Tim harus memuat Alice atau Bob. Nah, ini salah satu atau keduanya, ya. Ini atau di sini pengertiannya adalah salah satu atau keduanya, Alice atau Bob atau dua-duanya. Nah, ini problemnya gimana? Ini beda dengan 4 ya. Kalau ini harus ada Alice dan Bob. Kalau ini Alice atau Bob. Nah, ini tricky kalau yang ini. 6 dan 7 ini tricky. Nah, oke. Kita lihat di sini karena ini coret-coretannya banyak, saya ngikut yang di sini aja. Jadi gini. A itu cara pemilihan tim yang harus menyertakan Alice, ya. B cara pemilihan tim yang harus menyertakan Bob. Ini sudah kita hitung tadi sebenarnya ya. Harus ada Alice, harus ada Bob. Tadi sudah dihitung. Nah, A irisan B itu cara pemilihan tim yang harus menyertakan Alice dan Bob. Tadi kita juga sudah hitung. Ada Alice dan Bob kedua-duanya. Nah, sekarang kalau atau, ya, artinya Alice atau Bob, ya bisa salah satu atau dua-duanya. Ini berarti kan irisan ini ya. Nah, ini aja semua dulu ya. Dari argumen semula kita memiliki A, tadi sudah kita hitung ya. Alice, perintahkan Alice saja itu 94. B itu juga 94, hitungan yang tadi sudah ada. Nah, harus Alice dan Bob tadi juga sudah dihitung, 83. Sudah dihitung tadi ya. Harus ada Alice dan Bob. Nah, akibatnya cara pemilihan tim yang harus menyertakan Alice atau Bob itu adalah union kan. Kalau union itu kan artinya bisa salah satu atau kedua-duanya. Anda paham ini ya, misal ini saya screenshot dulu ya. Nah, misal gini, prinsip ini yang penting harus Anda pahami dulu tentang ini ya. Misal A itu adalah ini ya tadi ya, lanjutan masalah Alice, Alice and Bob. Nah, ya, oke. A itu misal 1, 2, 3, 4, ya udah gini aja. B itu misal 3, 4, 5, 6. Itu ya, sebentar ya. Ya, sebentar, itu tadi ada masalah teknis. Saya benerin dulu. Oke. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Oke, Anda tahu ini A irisan B-nya adalah 5, 6 kan? Karena kalau A union B apa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini salah tadi, bentar. Yang ini tadi bukan 5, 6. 3, 4. Ngalamun. Yang irisannya adalah 3,4 ya. Nah, oke. Itu kan. Oke, Anda tahu bahwa A itu adalah, ini saya dengan contoh aja ya, biar Anda lebih mudah. B kardinalitasnya adalah 4.
Oke. A union B itu adalah elemen-elemen yang ada di A atau di B, salah satu ya, bisa bisa artinya yang di A saja, atau di B saja, atau bisa dua-duanya kan. Artinya yang di A saja itu dan tidak di dua-duanya itu adalah 1, 2, 3. Sorry, 1, 1, 2 ya, 1, 2, 1, 2, 3, 4 tuh ada di dua-duanya, 5, 6 tuh ada di B saja. Itu berarti A union B, biar Anda paham pengertian OR itu. Artinya bisa di A saja, bisa di B saja, atau bisa di dua-duanya. Di dua-duanya 3, 4, ya kan, irisan. Oke. A irisan B itu 2 kan. A gabung B itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke. Nah, kalau kita pengen tahu A atau B, ya gitu ya. Artinya kalau di kombinator banyaknya cara untuk kejadian A ataupun kejadian B kan gitu, itu OR. Itu kan apakah kalau tadi kan saling lepas, kalau ini kan nggak saling lepas kan? Contoh yang tadi kan saling lepas. Sehingga tadi kalau misal ada pengertian atau, banyak susunan, untuk menyusun ini, kasusnya seperti ini, atau kasus seperti ini, tinggal ditambahkan, karena itu saling lepas. Tapi dalam hal ini nggak saling lepas, karena apa? 3, 4 itu ada di A, 3, 4 juga ada di B, jadi nggak bisa seperti itu. Coba kalau A union B, itu A tambah B berarti berapa? Ini kan A union B itu kan ada 6. Padahal A tambah 4 ini kan ada 8 kan? Nggak cocok kan? Kenapa ya? Karena di sini ada yang ada di dua-duanya ini, 3, 4 itu, sehingga itu tidak saling lepas. Sehingga itu kenapa kemarin aturan ini prinsip inklusi eksklusi itu dikurangi dari yang ada di dua-duanya. Ini kan? Jadi ini 4 tambah 4 ya. Ini kurangi 2. Jadi ini sama dengan 6. Sesuai kan? 6, sesuai kan? Nah, seperti itu ya. Itu, prinsip inklusi eksklusi itu Anda harus pahami dulu. Oke, udah, saya slide ya, kalau sudah ya. Paham ya? Oke. Sehingga di sini, dengan prinsip inklusi eksklusi, gitu kan? Nah, sehingga menuju ke sini ya, bahwa ini kan, apa tuh, Alice kepilih atau Bob kepilih, jadi bisa salah satunya atau bisa kedua-duanya, bisa saja salah satunya. Nah, itu adalah dengan memakai prinsip inklusi eksklusi seperti kemarin yang kita bahas. A plus B, A irisan B gitu ya. Ya, ini dihitung sendiri kan, ini sudah ketemu tadi 94, 94, 83 kan. Oke, 196. Nah, sekarang yang ini, yang nomor 7, problem nomor 7 tadi. Alice atau Bob harus dipilih, namun tidak boleh keduanya. Tidak boleh keduanya, tidak boleh keduanya ya. Oke. Tapi tidak boleh keduanya. Ini berarti maka aturan XOR. Ini notasinya XOR. Jadi kalau di apa tuh namanya? Ya, saya coret-coret aja di sini ya. XOR nggak cukup nih buat coret-coret. Kalau aturan XOR, jadi ini sifatnya additional aja ya. Komplement dari yang ada di slide. Kalau XOR itu kan Anda tahu yang gini kan. Kalau pakai diagram Venn paling gampangnya gini ya. Berarti yang
Ya. Ini saya ini aja lah. Saya share-nya gini aja. Atau diwarnai ya. Warnanya harusnya pakai yang ini gitu. Oh iya betul. Ini sebenarnya aplikasi buat gambar sebenarnya. Tapi nggak pernah saya manfaatkan buat gambar. Nah, gini. Nah. Ya. Ini A. Ini B. Jadi kalau SOR itu yang diarsir. Ini yang diarsir ini. Artinya yang selain yang ada di dua-duanya ini gitu. Berarti kalau gitu berapa? Yang di A saja, yang A benar-benar A saja itu kan cuma 1, 2. Yang B yang benar-benar B saja itu kan cuma 5, 6 ya. Nah, gimana mencarinya itu gitu ya. Oke. SOR ini sebenarnya rumusnya seperti ini kalau SOR ya. Sebenarnya ada rumusnya juga sih. A plus B min 2 A irisan B. Tapi kenapa seperti ini? Ya karena gini ya. A irisan B ini kan sebenarnya kan ini apa tuh namanya? A irisan B itu 3,4, tapi 3,4-nya itu ada di 2 ini. Ada di dua tempat kan, ada di A sama di B. Jadi ini kenapa ini dikurangi A irisan B kurangi A plus B kurangi 2A irisan B. Nah itu sebenarnya kan gitu. Tapi ini sebenarnya bisa juga dari rumus yang tadi juga bisa. Kalau mau pakai ini juga bisa. Tapi kalau dari rumus ini lebih gampang ya. Oke, kenapa bisa jadi 2A kurangi 2A irisan B? Gini aja. Ini kan sebenarnya prinsipnya adalah bagaimana kita mencari ini. Kan berarti A, ini kok kurang, Wacom saya sudah kurang ini. Jadi ini SOR ya. A, artinya yang diarsir ini, A irisan B dikurangi dengan, ya ini, ini kok sebentar. Ya. Kan ini A irisan B, A union B semuanya, kurangi A irisan B-nya kan gitu. Nah, Anda sudah tahu tadi, atau di mana, di sini ya, masih cukup lah. Ini kan A plus B kurangi A irisan B. Ini yang A gabung B, tadi yang A gabung B kan sebenarnya ini. Terus ini kurangi A irisan B. Nah, ini sama saja dengan A plus B min 2 A irisan B. Gitu kan? Nah, ketemu. Kenapa rumusnya seperti itu? Ya, ini A plus B min 2 irisan B. Nah, ini sudah bisa dihitung kalau ini kan di sini sudah didapatkan semua ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ini kenapa SOR? Ya, karena ini kan Alice atau Bob, tetapi tidak dua-duanya. Jadi salah satu saja antara Alice dan Bob. Itu kan SOR. Nah, ini. Oke, nggak ada. Challenging problem ini saya tinggalkan untuk latihan Anda. Oke.